Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan. Saudara mahasiswa yang sangat saya banggakan, pada kesempatan ini Pak Samsul akan menjelaskan topik tentang manajemen berbasis sekolah. Pembahasan kita, saudara-saudara, akan saya mulai dengan dasar hukum dari manajemen berbasis sekolah di Indonesia, dilanjutkan dengan definisi manajemen berbasis sekolah, kemudian alasan-alasan mengapa diterapkan manajemen berbasis sekolah, lalu bagaimana manajemen berbasis sekolah itu diterapkan, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh sekolah ketika sekolah itu menerapkan manajemen berbasis sekolah, dan juga ada topik nanti di ini keunggulan dari manajemen berbasis sekolah. Saudara, manajemen berbasis sekolah itu sudah diakui oleh dunia, termasuk Indonesia, sebagai jawaban atas upaya peningkatan mutu pendidikan, baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Karena itu Indonesia sudah menetapkan bahwa manajemen berbasis sekolah ini merupakan model manajemen yang harus diterapkan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan tingkat pendidikan menengah. Saudara, dasar hukum yang melandasi penerapan manajemen berbasis sekolah ini tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Sudah disebut secara eksplisit, ya, secara jelas begitu tersurat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya kutip langsung di sini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 menuliskan begini, bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Saya sengaja memberi warna merah karena ini pernyataan undang-undang, dan undang-undang itu tegas menyebutkan manajemen berbasis sekolah. Artinya apa? Penerapan manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ini memiliki landasan yang cukup kokoh untuk terapkan di negeri ini. Nah, pasal 2 itu untuk pendidikan tinggi, yakni pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Memang tidak menyebutkan manajemen berbasis kampus atau manajemen berbasis sekolah di perguruan tinggi. Dan kita juga tidak akan bahas secara rinci tentang ayat 2 ini, karena ini menjadi domain manajemen pendidikan tinggi, bukan manajemen pendidikan menengah. SMK merupakan bagian dari pendidikan menengah di Indonesia, tentu kalau menurut undang-undang ini harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Landasan hukum berikutnya, saudara-saudara, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana yang sudah slide sebelumnya, saya kutip juga bagaimana bunyi pasal 49 ayat 1 dari PP 19 tahun 2005 ini. Disebutkan di sini bahwa pengelolaan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Saya highlight dengan warna merah. Menerapkan manajemen berbasis sekolah, dan dijabarkan lagi, yaitu ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Izinkan Pak Samsul menjelaskan sedikit tentang kata-kata itu. Yang pertama tentang kemandirian. Kemandirian itu berarti bahwa lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, termasuk SMK ya, termasuk SMK, itu harus mandiri di dalam manajemennya. Ya, mandiri artinya nanti dia punya kewenangan tertentu yang merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah itu. Kita akan jelaskan nanti apa kewenangan khusus yang dimiliki oleh sekolah supaya dia mandiri. Kedua, kemitraan. Kita tahu bahwa lembaga pendidikan itu melibatkan sekian banyak pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan ini biasanya kita sebut dengan stakeholders. Ya, stakeholders itu siapa saja kalau di sekolah, terutama di SMK, ya ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua siswa, ada masyarakat di sekitar sekolah, ada pemerintah, ada pemilik lembaga, yayasan misalnya. Kemudian ada juga kalau khusus SMK, yaitu IDUKA, industri dan dunia kerja. Mereka semua terlibat di dalam penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan. Dan mereka ini secara bersama-sama melaksanakan dan mengembangkan sekolah menengah kejuruan. Nah, hubungan di antara mereka itu harus bersifat kemitraan. Artinya bukan hubungan yang bersifat hierarkis, atasan, bawahan. Ya, bahwa kepala sekolah itu sebagai pemimpin di sekolah kemudian punya guru, tapi hubungan mereka lebih bersifat mitra kerja. Tidak semata-mata bekerja satunya bos, satunya anak buah, satunya juragan, satunya tukang atau kuli, yang satu sebagai atasan, yang ini sebagai bawahan atau pengurus. Tidak, mereka adalah semua mitra. Semua stakeholders itu adalah mitra. Yang ketiga adalah partisipasi. Partisipasi tentu dari semua stakeholder itu harus berperan serta di dalam pengelolaan sekolah, mulai dari tahap awal pengelolaan sampai dengan tahap yang paling akhir. Mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Kalau di dalam proses manajemen, fungsi manajemen yang sudah kita jelaskan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian menggerakkan atau kepemimpinan sampai dengan kontrol. Itu melibatkan mereka stakeholder itu secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah keterbukaan. Pengelolaan satuan pendidikan baik secara akademik maupun non-akademik harus transparan, harus terbuka, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ya, tapi di sini menggunakan kata keterbukaan, Pak Samsul lebih senang menggunakan kata transparan daripada keterbukaan. Berbeda, kalau transparan itu bisa dilihat, tetapi tidak bisa disentuh karena hanya transparan. Nah, itu menjadi prinsip manajemen berbasis sekolah menurut peraturan ini yang diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Artinya bahwa semua proses penyelenggaraan dan hasil itu harus akuntabel. Akuntabel itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semata-mata ditutupi atau sembarangan seenaknya sendiri. Karena mandiri, ya, kemudian karena otonom, lalu pengelolaannya itu dilaksanakan seenaknya sendiri. Tidak, harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan, baik non-akademik maupun akademik, terutama persoalan penggunaan keuangan dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara yang saya banggakan, berikutnya kita akan berbicara apa itu manajemen berbasis sekolah. Dalam bahasa Inggris, manajemen berbasis sekolah itu digunakan istilah school-based management, yang disingkat dengan SBM. Apa itu? Menurut Oswald, manajemen berbasis sekolah itu atau MBS itu is defined as the decentralization of decision making
authority to the school side, yaitu desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada situs sekolah atau pada tingkat sekolah. Nah, di sini ada dua kata. Yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi itu adalah lawan dari sentralisasi. Kalau sentralisasi itu keputusan-keputusan itu semua terpusat di pemerintah. Bisa pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bupati, wali kota, kepala dinas di tingkat kabupaten, atau juga di tingkat pemerintah pusat. Sekolah perannya hanya sebagai pelaksana atas keputusan-keputusan itu. Nah, di manajemen berbasis sekolah, kewenangan mengambil keputusan itu didelegasikan atau didesentralisasikan, dibagi, tidak tersentral, tidak terpusat, tetapi terdesentralisasi, terbagi kepada satuan-satuan pendidikan. Ya, kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan atau decision making. Kenapa decision making? Nah, ini pertanyaannya ya. Karena untuk memiliki orang dikatakan mandiri, tadi sudah saya sebutkan kewenangan ini. Apabila dia punya kewenangan untuk mengambil keputusan, kemudian melaksanakan keputusan-keputusan itu. Jadi kemandirian itu harus dimulai dari kewenangan untuk mengambil keputusan, kemudian melaksanakan keputusan, dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan keputusan. Ini menurut Oswald. Definisi berikutnya, saudara-saudara, saya mengambil dari pendapat siapa ini ya? Saya lupa, dari Caldwell. Ya, saudara-saudara, dari Caldwell itu hampir mirip. Ya, di sini ada kata desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan sampai level sekolah. Ada desentralisasi, tetapi ada tanggung jawab untuk membuat keputusan. To make decision, saya highlight dengan warna merah. Maksudnya, saudara-saudara, bahwa inti dari manajemen berbasis sekolah menurut ahli ini adalah pada kewenangan membuat keputusan itu, ya. Tetapi keberadaan sekolah itu berada pada kerangka framework, ya, yang semuanya masih terpusat. Ya, jadi kalau kita ini kan semua uang untuk sekolah-sekolah negeri itu kemudian dikelola diberi dari Jakarta, kemudian pegawai juga diangkat oleh pemerintah pusat. Tetapi sekolah diberi kewenangan kepada hal-hal yang penting, ya, di dalam kerangka yang masih sentralistis itu, tapi justru sekolah diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Jadi menurut Caldwell ini manajemen berbasis sekolah itu adalah desentralisasi, authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan kepada hal-hal yang bersifat signifikan. Tetapi bukan berarti tidak ada campur tangan sama sekali dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Saudara, manajemen definisi berikutnya adalah saya ambil juga dari tadi sumber yang awal itu, tapi dia mengutip sebuah pendapat yang mengatakan begini. SBM atau School Based Management is a system of administration in which the school is the primary unit of educational decision making. Nah, di dalam manajemen berbasis sekolah itu sekolah itu dianggap sebagai primary unit, sebagai unit utama, sebagai unit primer di dalam pembuatan keputusan pendidikan. Jadi tidak memandang bahwa keputusan itu ada di pemerintah pusat, justru tidak, tapi primary unitnya, unit primernya, unit utamanya adalah sekolah itu sendiri.
Berikutnya, saudara, ini penjelasan yang ada di bawah ini, saudara-saudara, ya, tentang apa saja. Tadi di awal itu tentang hal-hal yang bersignifikan atau signifikan mayoritas. Di sini disebutkan tentang anggaran, tentang sumber daya manusia, tentang kurikulum, ya. Ini yang dianggap dengan hal-hal yang signifikan tadi, unsur-unsur organisasi atau fungsi-fungsi organisasi yang dianggap penting, yaitu berkaitan dengan keuangan, SDM, dan kurikulum. Dan pendapat ini, saudara, dikuatkan oleh definisi berikutnya. Ya, definisi berikutnya ini jelas menyebutkan bahwa SBM itu dapat dipandang sebagai desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah-sekolah secara individual itu sebagai primary unit untuk perbaikan. Dan andalan dari perbaikan itu adalah mengandalkan pada apa yang disebut reliance on distribution of decision making authority. Lagi di sini adalah kalau mau meningkat dengan cepat, maka berilah sekolah itu otonomi, kewenangan untuk membuat keputusan. Ya, kemudian apa saja yang dianggap penting di dalam didelegasikan pembuatan keputusannya di sini adalah formal authority, kewenangan-kewenangan formal yang meliputi anggaran, budget, personel atau personalia, sumber daya manusia, dan program-program. Itu semua didelegasikan dan didistribusikan kepada sekolah, aktor-aktor yang ada di sekolah. Nah, aktornya siapa? Tadi di bagian awal sudah Pak Samsul jelaskan, yaitu para stakeholders sekolah. Saudara, berikutnya bahwa untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab mengambil keputusan itu, maka di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan itu dibentuklah sebuah wadah untuk proses pembuatan keputusan dan seterusnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, wadah ini di seluruh dunia bentuknya macam-macam. Ada yang disebut dengan school council, ya, atau dewan sekolah. Ada yang namanya school committee, ya, atau komite sekolah. Ada juga yang disebut dengan school team, tim sekolah, atau school board, ya. School board itu apa ya? Kalau di dewan, ya, dewan atau dewan badan, ya, badan sekolah. Ada dewan sekolah, komite sekolah, tim sekolah. Ini nama-nama yang berkembang di seluruh Indonesia. Di Indonesia memakai apa? Di Indonesia menggunakan istilah untuk di level sekolah namanya komite sekolah. Di level kabupaten disebut dengan dewan pendidikan. Kemudian di level provinsi juga disebut dengan dewan pendidikan. Nah, siapa saja yang menjadi anggota tadi? Composed of principals, kepala sekolah, teachers, guru, dan at times kadang-kadang murid. Ya, kalau SD, TK, SMP barangkali tidak perlu murid terlibat. Tetapi kalau SMK, nah, siswa harus masuk ke komite sekolah. Kemudian orang tua, dan kalau khusus SMK di awal sudah saya jelaskan, saudara-saudara, yaitu IDUKA, industri dan dunia kerja. Karena penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan tidak pernah bisa lepas dari keterlibatan secara langsung industri dan dunia kerja. Nah, wadah kalau kita sekarang melihat kok di sekolah ada komite, ya, ada komite sekolah, itu dasarnya apa? Dasar teorinya adalah manajemen pendidikan manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis sekolah. Dasar hukumnya apa? Undang-undang sistem pendidikan yang di awal sudah dijelaskan oleh Pak Samsul, dan yang berikutnya adalah peraturan pemerintah
tentang standar nasional pendidikan tadi. Saudara, setelah kita membahas mengenai apa dasar hukum manajemen berbasis sekolah, kemudian apa itu manajemen berbasis sekolah, pertanyaan berikutnya, mengapa manajemen berbasis sekolah? Ada 10 argumentasi atau alasan mengapa manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, tadi sudah saya singgung, kalau kita ingin mengubah pendidikan di seluruh negeri ini, maka unit utama dari perubahan itu adalah satuan pendidikan atau sekolah. Omong kosong, negara ini akan mengubah sistem pendidikannya kalau sekolahnya tidak berubah. Tapi kalau masing-masing sekolah di seluruh Indonesia ini berubah, maka seluruh pendidikan di negeri ini atau sistem pendidikan nasional kita akan berubah. Kedua, ya, kita tahu siapa sih yang paling tahu kondisi sekolah? Siapa yang paling paham dengan kondisi sekolah? Ya, mereka yang sehari-hari di sekolah. Ya, jadi butuh apa sekolah itu? Mau kemana sekolah itu? Pengembangannya harus memiliki arah kemana sekolah itu. Sekolah itulah yang paling tahu. Bahkan berangkat dari mana seharusnya sekolah itu akan memulai perubahan melalui perbaikan, itu pasti sekolah itu sendiri yang paling tahu, bukan pemerintah pusat. Bukan Pak Bupati, tapi sekolah itu sendiri, dan kita tahu sekolah ini sangat-sangat beragam. Tidak bisa diseragamkan di seluruh negeri ini. Karena itu pihak yang paling tahu, yang memiliki pandangan paling lengkap dan paling luas tentang satu sekolah, ya para stakeholder sekolah itu yang tadi sudah Pak Samsul sebutkan. Kemudian di dalam proses improvement manajemen atau perbaikan itu perlu waktu yang lama, perlu bersifat kesinambungan, berjangka panjang. Nah, ini siapa yang harus mengawal paling efektif? Ya tidak ada lain. Ya orang-orang yang ada di sekolah itu sendiri. Yang tahu kesehariannya, kemudian menjaga supaya improvement itu terus terjaga dan berkelanjutan, adalah orang-orang atau pihak-pihak yang ada di sekolah itu yang tadi Pak Samsul sudah sebutkan sebagai stakeholder sekolah. Yang keempat, saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam manajemen berbasis sekolah itu memang menerapkan sekian banyak pihak. Tetapi sadar bahwa kepala sekolah adalah pemimpin yang memegang peran kunci. Tidak ada sekolah baik dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak baik. Kalau sekolah baik dipimpin oleh sekolah yang tidak baik, barangkali awal-awalnya baik, tapi tunggu waktu saja kehancurannya. Karena itu kepala sekolah dengan kewenangan membuat keputusan, karena dia adalah orang kunci yang berperan kunci di dalam memimpin jalannya sekolah. Saudara, kemudian perubahan di sebuah sekolah itu pasti dapat dipastikan akan terjadi kalau ada partisipasi. Karena begitu banyak yang terlibat di dalam proses perbaikan dan school improvement itu, maka satu dengan yang lain harus saling support. Nah, supaya mereka saling support, maka mereka harus merasa memiliki. Supaya mereka merasa memiliki, maka mereka harus terlibat di dalam proses pembuatan keputusan dan pengelolaan sekolah itu. Karena itu dikatakan di sini perubahan yang signifikan dapat terjadi karena adanya partisipasi dari stakeholders tadi, yaitu guru maupun staf maupun masyarakat maupun iduka, untuk perubahan itu supaya terjadi cepat dan signifikan. Berikutnya, saudara, dengan manajemen berbasis sekolah, maka profesionalitas guru dan
tenaga kependidikan TU yang ada di sekolah itu akan terjaga, akan terdukung. Kenapa? Karena kalau profesionalisme guru ini tidak ada kewenangan untuk membuatkan keputusan, ya mereka dianggap orang yang bodoh, dianggap orang yang tidak bisa melaksanakan tugas profesionalnya. Tetapi justru dengan manajemen berbasis sekolah itu terjadi pengakuan dan dukungan akan kemampuan guru untuk bertindak secara profesional. Saudara, berikutnya adalah struktur manajemen berbasis sekolah itu akan mampu menjaga fokus persekolahan itu pada prestasi dan dampak lain bagi siswa. Saudara, seperti Pak Samsul sering nyampaikan bahwa kebutuhan belajar siswa itu adalah kebutuhan pokok sekolah, tugas pokok sekolah. Ya, saya sering menyebut core of business sekolah. Core business itu adalah belajarnya siswa, karena itu urusan kepentingan belajar siswa ini harus menjadi yang utama. Manajemen berbasis sekolah itu akan memfokuskan ke sana, yaitu fokus pada prestasi belajar dan dampak lain terhadap proses pendidikan peserta didik. Saudara, di awal sudah disampaikan oleh Pak Samsul bahwa anggaran ya atau uang itu sampai kapanpun tidak pernah berlebih, selalu terbatas. Karena itu penggunaannya harus tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Nah, dengan manajemen berbasis sekolah, di mana guru dan kepala sekolah, semua stakeholders itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang anggaran, maka anggarannya itu akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan prioritas program sekolah yang fokusnya pada pembelajaran, yaitu meningkatkan kebutuhan belajar siswa yang tadi sudah Pak Samsul sebutkan. Berikutnya, saudara-saudara, mengapa MPS? Ya, sekolah yang berhasil bukan dikelola oleh pemerintah pusat. Ya, tidak mungkin. Ya, pemerintah pusat di Jakarta sana lalu mengelola sekolah secara langsung. Ya, kehadiran gurunya dikontrol oleh menteri, ya, kepala sekolahnya diawasi oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin itu terjadi. Karena itu hal yang akan sangat sulit. Sekolah itu akan berhasil kalau kontrolnya terlalu jauh, tetapi justru pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang langsung dilaksanakan oleh sekolah itu sendirilah justru yang akan lebih menjamin keberhasilan dari sekolah itu. Nah, siapa yang harus terlibat itu lagi-lagi kembali kepada stakeholders yang tadi Pak Samsul sudah jelaskan. Dan terakhir ini, jadi penerapan manajemen berbasis sekolah itu bukan hal yang sifatnya baru, sudah sangat lama, tapi terbukti bahwa manajemen berbasis sekolah itu dengan memberikan sejumlah kewenangan untuk membuat keputusan kepada level organisasi yang paling rendah itu akan meningkatkan kepuasan pekerja. Ya, saudara-saudara, kepuasan kerja ini merupakan hal yang paling utama di dalam pengelolaan sumber daya manusia atau stakeholders pada umumnya. Ya, orang akan merasa puas ketika keinginannya, kemauannya sendiri, cita-citanya sendiri itu dicapai. Bukan cita-cita orang lain, tapi cita-citanya sendiri. Karena itu dengan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan itu, riset-riset menunjukkan mampu meningkatkan kepuasan yang itu berdampak pada perbaikan kinerja, dan dari kinerja mereka itu akan berdampak pada pencapaian fungsi utama dari sekolah, yaitu keefektifan pembelajaran siswa dan keberhasilan belajar siswa.
Saya kira ini video pertama, nanti video kedua Pak Samsul akan sajikan tentang bagaimana manajemen berbasis sekolah itu seharusnya diterapkan dan apa kendala-kendala yang dihadapi dan keunggulan-keunggulan dari manajemen sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.